Masak sendiri, cuci baju sendiri, hidup terasa kaku bagaikan angka satu. Masak-masak sendiri, cuci baju sendiri. Halo pemirsa, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam channel Filosofi. Channel yang membahas masalah filosofi kehidupan dari sudut pandang sederhana. Kali ini saya akan mengetengahkan sebuah tema bumbu masak. Seperti kita kenali semua bahwa ada bermacam-macam bumbu dapur. Kalau kita lihat ke dapur istri kita, pasti kita tahu dong apa itu yang namanya kunyit, lengkuas, jahe, garam, gula, bahkan dan banyak yang lainnya. Kalau kita rasa-rasa bumbu dapur itu, kalau kita rasakan satu persatu, kira-kira ada sebagian yang asin, seperti tentunya garam. Garam itu asin. Kalau kita ambil sejumput garam, lalu kita asin, enak? Nggak enak. Lalu kalau kita ambil gula, sejumput gula, kita kecap, rasanya manis, enak? Enak. Lah kalau jahe, kita iris jahe sedikit, kita emut, rasanya pasti getir-getir panas. Kalau kunir, kita ambil kunir, kita makan, rasanya gimana ya? Pokoknya nggak enak lah. Tapi yang saya herankan di sini bahwa bumbu-bumbu dapur itu di tangan seorang yang ahli masak tentunya, di tangan seorang chef, bumbu itu diformulasi menjadi sebuah masakan yang akhirnya menjadi cita rasa atau taste yang sangat luar biasa. Betul apa enggak? Betul. Nah, itulah kehidupan saudara. Saat kita mengalami berbagai macam permasalahan hidup, saat kita mengalami berbagai sukacita dalam hidup, itu ternyata secara global kita akan memandang itu sebagai sebuah masakan. Ingat bahwa garam yang sangat asin di dapur itu saat diformula dengan bumbu-bumbu dapur yang lain yang tepat, keluarnya adalah rawon, soto, sate, dan berbagai macam masakan yang enak-enak lagi. Bahkan kue-kuenan atau makanan-makanan kudapan yang semuanya mempunyai cita rasa yang lezat. Kita sering melihat di pinggir-pinggir jalan di papan besar merek-merek itu seperti soto ayam, soto Lamongan, sate gulai, dan berbagai macam masakan yang lain yang tentunya memang mempunyai cita rasa yang sangat luar biasa. Tahukah saudara, itu yang sering kita baca di pinggir-pinggir jalan atau warung makan atau bahkan restoran yang mempunyai nama-nama besar karena masakan yang sangat khas dan enak. Seperti contohnya warung nasi rawon atau sate gulai Pak siapa gitu kan, itu pasti rasanya enak semua. Padahal bumbu-bumbu itu adalah perpaduan dari berbagai macam item, berbagai macam jenis pala, berbagai macam jenis umbi-umbian, berbagai macam jenis daun-daunan yang dikecap satu persatu pasti rasanya tidak enak. Termasuk gula pun kalau kita makan hanya murni gula saja pasti rasanya tidak enak. Nah, saya memahami kehidupan itu seperti itu, bahwa kehidupan itu terjadi atau terakumulasi dari berbagai macam kejadian-kejadian tidak enak, kejadian-kejadian enak yang diformulasi menjadi sebuah kehidupan yang nikmat. Jadi kenikmatan hidup itu tidak ditentukan dari kita mengalami kejadian yang enak terus. Tidak enak, pasti orang bosen. Orang kaya itu contohnya dia rela membuang ratusan juta bahkan
kegiatan untuk nuruti apa sih enaknya hidup itu sebetulnya, kan begitu. Nah, banyak orang yang merasa hidup saya kok susah terus, kok kayak gini terus, karena dia tidak bisa menikmati kehidupannya sendiri. Begitu juga, tidak mungkin ada juga orang yang setiap hari hidup saya itu kok enak terus ya. Wah, kalau ada orang yang ngomong enak itu kalau hidup tanpa hutang, tapi kalau dia sendiri belum pernah mengalami suka dukanya, jatuh bangunnya membayar cicilan utang, dia tidak akan pernah bisa ngomong begitu. Kalaupun dia bisa ngomong begitu, itu cuma isapan jempol alias dia niru-niru dari motivator-motivator atau kata orang. Tetapi bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami kenyataan yang sebenarnya bagaimana susah senangnya membayar hutang, dia akan bisa menyimpulkan sendiri. Saat hutang itu dipakai untuk usaha dan ternyata berhasil, dia akan sangat bangga karena dia telah membuktikan ini loh. Saya mampu membayar hutang untuk usaha dan usaha saya sekarang berhasil dan saya sekarang bisa sukses. Begitu juga dengan orang yang jatuh karena hutang. Dia tersungkur, akhirnya dia bisa menyimpulkan bahwa kalau bisa hidup itu tidak usah berhutang, kalau bisa hidup itu tanpa hutang. Hidup sederhana apa adanya, yang penting tidak punya hutang. Apakah itu salah? Tidak. Yang salah itu yang belum pernah berjibaku dengan hutang, ngomong kalau hutang itu ternyata menyusahkan. Yang salah itu yang tidak pernah mengalami bagaimana enaknya nyicil hutang, tapi dia bilang kalau hutang itu enak, asal untuk usaha pasti berhasil. Nah, kan gitu. Jadi saudara, hidup itu sebetulnya adalah akumulasi dari cita rasa masakan yang diciptakan oleh bumbu-bumbu kehidupan yang nyatanya di situ tidak semuanya enak. Ada pahit, ada getir, ada khawatir, ada tangis, ada canda, ada tawa, dan berbagai macam polemik kehidupan yang lain. Saat Anda merasakan cita rasa kehidupan dari berbagai banyaknya pengalaman itu, Anda baru bisa berkata yang sebenarnya bahwa ini hidup saya dan hidup saya sangat menyenangkan. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, jangan salah dan jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan, karena kehidupan itu isinya memang senang, susah, pahit, getir, manis, dan sebagainya. Untuk itu, tinggal kesadaran kita lah yang akan menciptakan cita rasa itu. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang penerimaan atas kehidupan kita. Bagi Anda yang dalam kondisi terjebak oleh polemik keadaan yang tidak mengenakan, Anda harus sadar bahwa ini adalah bumbu-bumbu kehidupan saya. Saat saya bisa menjalani ini, saat saya punya kesadaran yang bagus dalam menerima ini, Anda akan mampu menciptakan cita rasa kehidupan Anda itu yang nikmat. Begitu juga dengan Anda yang hari ini sedang dalam kondisi enak, dalam kondisi nyaman, Anda harus bisa memahami bahwa tidak akan selamanya kehidupan saya seperti ini. Suatu ketika saya harus bersiap-siap menerima keadaan yang berbalik. Ada kalanya saya di atas, ada kalanya saya di bawah. Maka dengan begitu Anda akan menyadari sekali bahwa kehidupan itu memang luar biasa, memang juga enak, memang juga nikmat. Setelahnya, Anda baru akan bisa menciptakan kehidupan Anda sendiri secara bahagia. Jadi Anda bisa menerima apapun keadaannya, bisa menerima semua wujud bumbu-bumbu kehidupan itu, dan pada akhirnya meramu dengan satu kesadaran, dengan satu penerimaan yang bagus. Anda akan menjadi manusia bijaksana, dan pada saatnya Anda akan berbicara bahwa hidup saya luar biasa, enak tenan, mantap. Begitu kawan-kawan. Oke, saya kira itu sharing dari saya, itu sedikit pengalaman dari saya, itu sedikit wacana yang mungkin bisa berguna bagi kawan-kawan semua untuk menjadi bekal dalam kehidupan, bahwa Anda jangan pernah takut, jangan pernah menyerah apapun keadaan Anda hari ini. Baik Anda senang, jangan terlena, baik Anda susah, jangan patah semangat, tetap bergerak maju untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Oke, selamat malam.